Perkenalkan, nama saya Michelle Christina Winarno dari kelas 12 IPS di Sekolah Lentera Harapan Wai Pengubuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat jangka panjang aktivitas fisik secara teratur terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Berikut 5 narasumber yang sudah diwawancarai. Dan berikut adalah hasil dari wawancara. Ini adalah narasumber yang saya pilih untuk dibahas, yaitu Ibu Yanet. Saya memilih Ibu Yanet karena Ibu Yanet bekerja dari pukul 1 pagi sampai pukul 11.30 siang, yang dimana Ibu Yanet membutuhkan banyak aktivitas fisik agar tubuh tetap bugar walaupun bekerja dari dini hari sampai siang hari. Juga karena pekerjaan Ibu Yanet adalah membuat makanan yang menguras tenaga dan juga jam kerja Ibu Yanet yang lumayan lama, yaitu sekitar 10,5 jam. Berikut ini adalah UMP dan UMK Lampung. UMP Lampung yaitu sebesar 2,4 juta rupiah, UMK Lampung Tengah yaitu sebesar 2.400.000 rupiah, dan UMK Bandar Lampung yaitu sebesar 2.700.000 rupiah. Selanjutnya adalah pekerjaan yang layak dari sisi kesehatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan yang layak secara sederhana adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan dapat memberikan hasil yang cukup untuk dapat membiayai kehidupan orang tersebut secara layak dan menjamin keselamatan bagi sang pekerja baik secara fisik maupun psikologis. Untuk mendukung pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diselingi dengan aktivitas fisik. Selanjutnya adalah jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, meningkatkan semangat dan memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan energi. Yang keempat, memperlancar sistem reproduksi. Yang kelima, menyenangkan hati. Yang keenam, mengurangi resiko terkena penyakit kronis. Yang ketujuh, meningkatkan kebugaran. Yang kedelapan, menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Yang kesembilan, meningkatkan ketahanan fisik. Yang kesepuluh, mencegah gangguan metabolisme. Yang ke-11, membuat awet muda. Yang ke-12, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Ke-13, penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Yang ke-14, menurunkan risiko diabetes. Yang ke-15, mengurangi risiko kanker. Yang ke-16, mengurangi risiko osteoporosis dan memperkuat tulang. Yang ke-17, meningkatkan kesehatan psikologis, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan otak. Dan jenis aktivitas fisik yang akan diperlukan oleh narasumber adalah yang pertama dari kekuatan. Kebugaran jasmani dengan kekuatan adalah kemampuan otot untuk menerima suatu beban dengan berat tertentu. Latihan fisik yang diperlukan adalah squat, melatih otot tubuh, terutama paha belakang, betis, dan gluteus. Akan lebih baik sebelum melakukan aktivitas fisik, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Aktivitas fisik yang pertama adalah melakukan squat.
Aktivitas fisik yang kedua yaitu daya tahan. Kebugaran jasmani dengan daya tahan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melatih jantung, paru-paru, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darahnya agar bisa bekerja lebih optimal. Latihan fisik yang diperlukan adalah berlari-lari kecil dengan jarak pendek. Aktivitas fisik yang ketiga adalah keseimbangan. Kebugaran jasmani dengan keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan yang bisa menyeimbangkan tubuh. Latihan fisik yang diperlukan yaitu berdiri dengan satu kaki. Dan aktivitas fisik yang terakhir yaitu kelincahan. Kebugaran jasmani dengan kelincahan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk mengubah posisi dengan cepat. Latihan fisik yang diperlukan yaitu lari zigzag. Hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu menjaga pola makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau kelompok untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen penting yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah. Berbicara tentang jenis, di Indonesia mengenal pola makan pokok, laut hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Pola makan frekuensi makan adalah 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Pola ini berlaku untuk kelompok masyarakat yang sehat, namun bagi mereka yang menjalani diet khusus tentunya memiliki pola makan tersendiri. Yang selanjutnya adalah menjaga kebiasaan makan. Kebiasaan makan berbeda dengan pola makan. Kebiasaan makan sifatnya sangat personal. Kita mungkin memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk nasi, tapi orang lain justru memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk jagung. Seperti itu contohnya. Pola makan berlaku secara umum dan dijadikan sebagai pedoman, sedangkan kebiasaan makan lebih personal dan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Dan jenis makanan yang sehat adalah jenis makanan berhubungan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat atau hidrat arang, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, terdapat pula 2 zat gizi lainnya, yaitu air dan oksigen. Kedua zat gizi ini seringkali tidak disadari peranan pentingnya dalam tubuh manusia dan bagi tubuh makhluk hidup. Tapi zat gizi ini sangat amat penting bagi tubuh kita. Selain itu, pola istirahat adalah faktor terpenting yang ada di dalam hidup kita yang harus dilakukan. Karena kegiatan sehari-hari yang melelahkan berakibat pada kebutuhan istirahat yang sesuai untuk melawan segala jenis penat dan kelelahan tersebut. Studi menunjukkan bahwa setelah tidur yang cukup, otak kita dapat kembali berfungsi dengan sangat baik. Dan cara menjaga pola istirahat yang baik adalah dengan tidur selama 7-8 jam.
Hal itu adalah waktu tidur yang sangat baik dan sangat cukup untuk tubuh manusia. Namun kini waktu itu tidak menjadi patokan lagi. Tetapi selama kualitas tidur itu baik, tak peduli lama atau sebentarnya. Dan yang kedua, cara terbaik untuk meningkatkan tidur yang baik adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, aturlah kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari secara rutin termasuk kebiasaan makan. Dan yang terakhir adalah baringkan tubuh di tempat yang nyaman dan sedikit demi sedikit kendurkan bagian tubuh sambil membayangkan tempat yang menyenangkan. Dengan begitu kita dapat meningkatkan kualitas tidur kita dan menjaga pola istirahat kita dengan baik. Tetapi jika kita tidak menjaga kebiasaan makan, pola istirahat, dan melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita dapat terjangkit dengan penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Penyakit-penyakit yang akan muncul jika kita tidak rutin berolahraga adalah meningkatnya risiko penyakit jantung, rusaknya fungsi otak, terganggunya kesehatan mental, tulang dan persendian cedera, membesarnya lingkaran pinggang dan menyebabkan meningkatnya berat badan, meningkatnya risiko kanker, tubuh menjadi loyo dan mudah lelah, dan mengundang diabetes tipe 2 dan kualitas tidur menjadi menurun. Oleh sebab itu, maka rutinlah berolahraga agar tubuh kita tidak terjangkit oleh penyakit yang tidak diinginkan. Adapun kebiasaan buruk bagi kesehatan. Yang pertama adalah waktu untuk tidur tidak cukup. Kurang tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti konsentrasi menurun, menyebabkan depresi, mempengaruhi kesehatan kulit, dan lain-lain. Yang kedua adalah malas untuk berolahraga. Melakukan olahraga minimal 30 menit setiap harinya sangat penting untuk kesehatan saat ini dan untuk jangka yang panjang. Yang ketiga, bekerja ketika sakit. Memaksakan diri untuk terus bekerja ketika sedang sakit akan memperburuk kesehatan dan sudah pasti hasilnya tidak produktif. Yang keempat yaitu kurang waktu untuk bersantai. Bersantai merupakan salah satu kenikmatan hidup. Waktu untuk bersantai sejenak akan lebih membuat kita waspada dan lebih termotivasi. Yang terakhir adalah mengabaikan rasa sakit. Biasanya sering dialami oleh wanita yang sibuk bekerja, mengasuh anak, mengatur dan membersihkan rumah pada umumnya akan berpikir rasa sakit yang mereka alami disebabkan oleh kelelahan sehingga sering diabaikan. Walaupun wanita lebih sering pergi ke dokter daripada pria, pada umumnya mereka tidak terlalu memperhatikan kesehatan sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat jangka panjang aktivitas fisik secara teratur terhadap pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional. Sekian dan terima kasih.